Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Di video kali ini kita mengajak Anda untuk mendengarkan kajian Islami pada subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Penceramahnya adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan kita dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, maka dia dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bulan Syawal telah berlalu, kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mudzakarah mengenai ibadah haji dan kurban. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Al-hadis rawahu al-imam al-Bukhari wal imam Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Islam didirikan atas 5 perkara. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan suci Ramadan. Ada riwayat lain puasanya terlebih dahulu, shaumi Ramadan, kemudian wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Dengan makna yang sama, ya, yang biasa kita sebut dengan rukun Islam yang 5. Di antaranya ada rukun yang kelima, ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang berjalan kaki, mengendarai unta, dan mereka datang dari segala penjuru dunia. Di dalam surat Ali Imran ayat 97 juga ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada semua orang yang sudah mampu, ya, untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Bulan haji itu bulannya sudah ditentukan mulai dari bulan Syawal, kemudian sekarang ini Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi ada waktu khusus mulai dari Syawal, ya, awal Syawal itu sudah masuk musim haji loh. Makanya ada istilah umrah Syawal. Kan banyak saudara-saudara kita setelah Idul Fitri di bulan Syawal itu banyak yang umrah. Itu umrohnya kalau dia overstay, lanjutkan, udah bisa melaksanakan ibadah haji dengan tata cara tamattu, ya. Tapi kan visanya visa umroh, makanya mereka harus meninggalkan Arab Saudi, ya, sebelum 1 Zulqa'dah. Udah nggak. Kalaupun masih ada itu, ya, pasti ada razia karena visanya visa umroh, tapi mereka ingin melaksanakan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bagi mereka yang sudah mendapatkan kewajiban, ya, mampu, maka hendaklah tidak berkata-kata sia-sia, tidak berbuat fasik,
dan tidak berbantah-bantahan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang kalian lakukan dari kebaikan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bekalilah dirimu. Jadi orang mau pergi haji suruh bawa bekal, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Takutlah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ini juga hadis sahih, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummu. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak berkata-kata yang sia-sia, berkata kotor, kasar, dan tidak pula berbuat zalim, berbuat fasik, kembali ke tanah airnya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, nggak ada dosa. Dan mereka yang wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menyatakan kepada penduduk langit, para malaikat tentunya, ya malaikati ishhadu inni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Yang wukuf di Arafah itu tanpa terkecuali semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada yang uzur, bahkan tidak sadarkan diri, jadi akan disafari wukufkan, ya, wukuf, walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang penting masuk ke Arafah aja, karena hadis Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah. Padahal ada Muzdalifah, ada Mina. Kalau tidak ke Arafah, ya tidak sah hajinya. Karena ibarat kuliah di wisudanya di Arafah. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya itu menggugurkan dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan haji mabrur, hajinya baik dan benar. Bekalnya, biayanya dengan harta yang halal, itu balasannya jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para jemaah haji wukuf tanggal 9 Zulhijjah, kita disunnahkan puasa sunnah Arafah. Di tanggal 10-nya sunnah muakkadah, menyembelih hewan kurban. Sunnah itu ma yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Ma yusabu, sesuatu yang mendapatkan pahala, ala fi'liha, atas perbuatan tersebut. Biasanya simpelnya kita mengatakan dikerjakan dapat pahala, wala yu'aqabu ala tarkiha. Yu'aqab, tidak diiqab, tidak berdosa, ala tarkiha, kalau meninggalkan, atau mudahnya ditinggalkan tidak apa-apa. Ini kan sunnah, tapi di sini ada penekanan, sunnah muakkadah, sangat ditekankan.
Jadi mendekati wajib gitu. Walaupun kalau tidak melaksanakan juga tetap tidak berdosa, hanya mungkin tercela. Karena sunnahnya muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib. Sampai-sampai Nabi bersabda, man kana atau man kanat lahu siyah falam yudahi, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami, masjid kami, nggak usah deket-deket deh. Punya kelapangan rezeki, hartanya melimpah, tapi dia tidak berkorban. Mulai dari tanggal 10 Yaumun Nahr, kemudian ada hari berikutnya 11, 12, 13 yang biasa disebut Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Itu kebayang aja kalau hanya diberikan kesempatan 1 hari, hewannya masih banyak. Tapi subhanallah, ada istilah Ayyamut Tasyrik nih. Jadi kalau tanggal 10 nggak sempat, ada tanggal 11, 12, 13. Kalaupun tanggal 10 sudah dilaksanakan, masih sisa, masih ada hari-hari. Subhanallah, 4 hari. Tahun ini diperkirakan kalau tidak salah 10 Zulhijjahnya, kalau tidak salah bertepatan dengan hari Jumat kan. Mungkin beberapa masjid panitia kurbannya, wah ini mepet dengan sholat Jumat nih. Iya kan? Jadi hari Sabtu aja lah. Tapi ada juga beberapa masjid itu ya dengan alasan tertentu, ada dalilnya juga, tidak melaksanakan sholat Jumat karena la khutbatan fil yaum, tidak ada 2 khutbah dalam 1 hari. Akhirnya dia kan udah khutbah tadi Idul Adha kan pagi-pagi, terus bukannya tidak sholat, tapi itu hari itu diganti dengan zuhur. Jadi panitianya hanya sholat zuhur aja, masjidnya sepakat nggak ngadain Jumatan. Ada yang begitu. Kemudian berbeda pendapat para ulama, karena dulu di zaman Nabi kan hanya 1 masjid, Masjid Nabawi. Jadi orang datang dari mana-mana untuk sholat Idul Adha itu pada saat itu, ataupun Idul Fitri. Kalau hari itu Jumat bertepatan, jadi mereka sudah melaksanakan sholat hari raya itu, sholat Id, udah. Kalau pulang nanti apa pas Jumatan balik lagi ke situ. Akhirnya ya udah, cukup 1 khutbah dalam 1 hari. Jadi mereka nanti di kampungnya masing-masing hanya melaksanakan salat zuhur. Kan tempat-tempat sholat itu banyak, tapi masjidnya hanya 1, Masjid Nabawi. Bagaimana dengan sekarang? Akhirnya juga perbedaan, nanti akan banyak perbedaan pendapat, pandangan ulama. Seperti kita kok udah duluan puasa Arafah, wukufnya besok, wah itu kan tiap tahun begitu, ya. Terus ya sejarahnya Arafah, puasa Arafah belum ada, wukuf di Arafah, puasa Arafah, dan seterusnya. Perbincangan itu banyak. Ya. Perbedaan pendapat juga ada terjadi. Maka kalau lihat musim haji itu sudah bulan yang ditentukan. Karena kembali ke masalah haji adalah ibadah yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan keimanan.
Ibadah haji juga merupakan kesempatan untuk mempererat tali silaturahim antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia. Yaitu karijalan, mereka datang. Kan udah mulai nih. Udah mulai kloter pertama, kedua dari seluruh dunia. Kalau di Indonesia kan ada 2 gelombang. Gelombang pertama ke Madinah terlebih dahulu. Ya. Ibadah haji juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketabahan. Ini bapak-bapak yang sudah pernah melaksanakannya luar biasa. Ya. Selain ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diprediksi haji tahun ini 2025 atau 1446 adalah ibadah haji musim panas terakhir. Prediksinya begitu. Artinya kalau ada yang punya kesempatan di 2026 atau 1447 itu masuknya musim dingin sampai berputar lagi di 2045. Jadi ini musim panas yang terakhir. Suhu panasnya sampai 45, 47, bahkan 50. Ya. Jadi itu ada pergantian per berapa tahun itu. Kalau ini terakhir disebut 2025, nanti balik lagi ke panas lagi di 2045. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur, bisa mengetahui informasi itu, atau kitanya yang berangkat ke tanah suci, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi antara ibadah haji dengan Idul Kurban, makanya hari raya haji, karena disebut itu berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada nama lainnya Idul Adha, udhiyah, kurban. Salah kata dari qarib, dekat, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan hewan yang terbaik. Karena kurban itu asal kata dari qarib, tapi menjadi definisinya itu adalah penyembelihan hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, yang nama lainnya Lebaran Haji, ya. Hari raya haji, karena memang saudara-saudara kita yang berada di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Tadi sudah disebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Kalau semua orang memaksakan diri untuk berkurban, banyak panitia repot. Alhamdulillah banyak. Ada di kita tradisi tahun ini atas nama suaminya, tahun depan nanti nama istrinya, terus putranya, putrinya, dan seterusnya. Kalau lihat sunnahnya itu nama suami aja udah cukup. Karena Rasulullah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kan cukup nama bapak kalau punya kesempatan untuk kurban, sebut ya Allah, terimalah dari aku, sebutkan namanya itu, dan keluargaku. Nah, bahkan Rasulullah pernah menyembelih 2 ekor kambing, yang satunya lagi dipersembahkan untuk umat Nabi Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang belum mendapat kesempatan atau Allah tidak anugerahkan kepadanya keluasan harta, kelapangan rezeki, nggak punya kesempatan seumur hidupnya, sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun tiap tahun pakai nama bapak nggak apa-apa, terimalah dari bapak fulan dan keluarganya. Dan bagusnya lagi sembelih sendiri, Pak. Jadi yang bagian saya set apa itu ada panitia, tapi menyembelihnya kalau bisa, ya kalau tidak memang diwakilkan, diserahkan, ya. Jadi hewan kurbannya itu harus memenuhi syarat. Di antaranya umurnya, ya udah ada ahlinya, sudah tahu ini memenuhi syarat nih. Paling tidak kambing ya sudah 1 tahun, atau sapi 2 tahun, unta sudah 5 tahun, kesehatannya juga, ya. Jadi itu step ini kan tiap tahun, jadi perlu ada apa ya, pencerahan, ada pelatihan, ada, karena saya ingat ada namanya juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Itu baru berdiri di Indonesia tahun 2016 kalau tidak salah. Karena awalnya sepertinya penyembelihan yang terjadi di rumah pemotongan hewan itu kurang syar'i atau tidak syar'i. Makanya ada juru sembelih halal. Kenapa? Sapi belum mati kan, 3 cirinya tuh, lihat matanya apa masih merespon atau tidak, ya. Masih ngedip apa enggak misalkan. Kemudian buntutnya kalau dipegang atau ditekuk ke kukunya itu lama, 30 menit sampai 45 menit sampai dia betul-betul mati. Tapi kalau ada tim yang profesional yang tadi misalkan dikatakan tidak syar'i, mau buru-buru ngejar setoran, 1 ekor sapi kan upahnya sekian, masih kelepek, lututnya lah dia segera dipotong atau waduh. Kadang ada hadis Nabi, ma quti'a minal bahima wa hayya mayyita. Maknanya hewan yang masih hidup kalau disembelih maka dia jadi bangkai. Karena dulu ada orang ngambil punuk unta, itu kan ada daging semua, itu dipotong untuk dimasak. Hewannya masih hidup, untanya masih hidup, gak boleh, ya harus disembelih. Dan disembelih itu sudah betul, itu sepertinya tidak ada pri kehewanan, dia menggelepar. Padahal ketika dia meronta-ronta itu masih ada urat saraf yang ke otak yang bisa memerintahkan kepada aliran darah supaya keluar.
Jadi disembelihnya itu ada kan urat yang kecil dan besar yang seperti selang di mesin cuci itu, udah keluar semua darahnya. Bagaimana kalau yang disembelihnya ditebas? Kan ada, kita lihat video kambing ditebas, berarti itu sarafnya putus, tidak lagi memerintahkan aliran darah untuk keluar semuanya. Kan ininya udah putus juga. Iya, tapi putus semuanya. Tidak syar'i. Ada juga yang dengan cara ditembak juga. Yang betul itu yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sembelih yang selama ini, dan pastikan memang betul udah mati, udah nggak bernyawa, bukan masih kelepek terus dikuliti, aduh masih, jangan-jangan masih hidup. Nah, itu pastikan juga. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat berkurban bagi siapapun nanti karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Dalam satu riwayat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian pembagiannya seperti kita ketahui, sepertiga sahibul kurban, kemudian fuqara masakin, dan sepertiga lagi tetangga. Kemarin sempat ada pertanyaan, apakah sahibul kurban itu Ustaz ada dalilnya enggak? Kaki kanan katanya, paha belakang. Wah, nggak tahu itu. Memang harus yang kanan memiliki, kan yang mana aja boleh. Ya. Yang penting patokannya kan sepertiganya itu. Ya, kiri kanan kan ada 4 kaki. Ya. Kemudian kurban juga memiliki manfaat. Di antaranya meningkatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain manfaat yang lain, membantu fakir miskin, ya. Meningkatkan solidaritas sosial. Mungkin aja Anda dia bertahun-tahun nggak pernah makan daging. Dengan adanya orang berkurban, jadi dia makan daging. Di antara dalil-dalilnya adalah, ya, surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wanhar, sembelih. Fasholli lirabbika wanhar. Makanya Yaumun Nahar disebut Yaumun Nahar. Kemudian dalil yang lain surat Al-Hajj, ya, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi tidak daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Hewan yang disembelih darahnya, bukan itu yang sampai, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqwa minkum, ketakwaan.
Ya. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini diantara dalil-dalilnya dari surat Al-Hajj ya. Sebelumnya juga ada ayat 33-nya juga disebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan waliyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat itu telah kami syariatkan dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi setiap syariat di zaman nabi-nabi tertentu juga ada pengorbanan, ya, korban. Di zaman Nabi Adam itu udah ada. Makanya Habil Qabil itu diperintahkan berkorban. Habil dia berkorban dengan hewan ternak yang bagus ya. Qabil dia hasil pertaniannya yang dipersembahkan yang nggak kurang bagus. Makanya Habil diterima, Qabil tidak diterima. Kemudian terjadilah perselisihan, bukan permasalahan kurban aja, permasalahan perjodohannya juga, karena kembarannya Qabil dinikahkan oleh kembarannya oleh Habil. Ya dulu kan belum ada orang lain, jadi Qabil, jadi kembarnya itu kembar laki perempuan kan. Qabil ada saudara perempuannya dijadikan istrinya Habil, saudara kembarannya Habil jadi istrinya Qabil. Itu juga, situlah awal perselisihannya juga. Ditambah lagi ini Habil korbannya diterima, ya, Qabil tidak diterima. Hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga menyebutkan dari Anas bin Malik bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha melainkan daripada menyembelih kurban. Itu satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau riwayat lain yang dari Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha juga maknanya sama, tidak ada amalan anak Adam ya yang melakukan satu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih kurban. Dan banyak-banyak lagi dalil yang menunjukkan pentingnya kita berkurban. Ya. Jadi tema kita haji dan kurban, dua. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah dan kita juga memohon kepada Allah agar mendapatkan husnul khatimah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.